Oke, halo, selamat pagi teman-teman. Ya, boleh silakan on cam sama on mic kalau sudah ready. Ntar kakak sambil prepare dulu. Oke, Sinta, Arya, kalau sudah ready boleh silakan on cam. Oke, kirain tadi ini Vincent belum ready tadi makanya kakak WA. Ternyata sudah. Oke, Arya mana Arya? Udah pertama tadi nih, Arya yang join. Oke, boleh silakan on cam teman-teman kalau sudah ready. Sambil kakak prepare dulu sebentar ya. Buka dulu filenya. Terakhir kemarin kita di listen berapa ya? Listen 20 ya? Eh, iya 20. Berarti hari ini kita masuk ke listen 21 ya teman-teman ya. Oke, tunggu dulu Arya, nanti kalau misalkan sudah ready boleh silakan on cam ya. Kalau sudah siap aja. Gitu. Tunggu dulu sambil kakak buka dulu. Oke. Oke dah, ready ya teman-teman ya untuk Vincent, Sinta, Arya? Sudah? Kita langsung mulai aja, gak apa-apa? Langsung mulai aja ya, biar nanti waktunya juga fleksibel untuk mengerjakan di akhirnya. Nanti kayaknya hari ini nggak terlalu banyak teori, nggak terlalu banyak tugas teman-teman. Nanti lebih ke teori dulu karena memang di pertemuan 21 ini kan nanti judulnya ya, judul materinya itu adalah membuat deskripsi permainan papan. Nah, jadi teman-teman nanti masuk ke tahap baru yaitu menciptakan konsep untuk permainan papan gitu. Kalau yang dulu kan kita dari awal itu kan permainannya kan permainan teks ya yang kita buat di Twine. Nah, ini kan kemarin udah selesai yang Twine-nya. Nah, sekarang tuh kita buat konsep baru karena apa? Di next modul atau di modul ke berapa ya? Ketujuh. Nah, modul ketujuh itu nanti teman-teman bermain di ini 3D di 3D animation. Nah, nanti di 3D animation itu kita perlu pakai aplikasi yang namanya Blender. Udah ada yang pernah pakai Blender belum? Belum ya? Vincent juga belum? Belum. Nah, nanti kalau Blender itu untuk apa ya? Editing ya, buat editing karakter, buat editing. Itu hampir sama kayak Tinkercad kalau teman-teman pernah denger ya. Itu juga buat 3D modeling biasanya kayak di apa ya? Teknik sipil, di arsitektur. Nah, itu kalau menciptakan modeling dari sebuah bangunan itu biasanya pakai Tinkercad seperti itu. Nah, kalau Blender itu lebih ke penciptaan karakter misalkan kayak di game gitu yang kayak 3D. Nah, itu biasanya pakai Blender. Nah, besok nih di modul ke-7 itu teman-teman perlu untuk mendownload aplikasi yang namanya Blender. Nah, tapi kita masih ada 2 kali pertemuan lagi untuk GAN sama gambar dari GAN itu sendiri. Nah, besok makanya kita kenapa kok harus hari ini menciptakan deskripsi permain papan karena memang nanti di modul 7 di waktu kita menciptakan 3D modeling itu ya kita menciptakan karakter dari permainan itu sendiri. Jadi misalkan kalau di permainan papan nanti kakak jelasin dulu seperti apa. Nah, misalkan karakternya ini teman-teman mau buat kayak kalau dulu kan teman-teman konsepnya di permainan teks ya. Contohnya aja punya kakak. Kalau kemarin kan punya kakak ada penyihir sama ada apa ya? Kalau kemarin lebih ke lokasi ya, lokasi dari permainan. Nah, kalau ini nanti lebih ke karakter-karakternya. Misalkan kalau permainan papan kan kayak contohnya monopoli gitu aja ya. Monopoli kan kita punya karakter yang kita saat yang jadi identitas kita, karakter A misalkan. Nah, nanti ada komponen-komponen lain tuh kalau di monopoli ada kayak misalkan rumah-rumahan atau ada apa. Nah, itu makanya kita konsepkan dulu yang pertama di pertemuan hari ini permainan papan teman-teman akan seperti apa gitu ya. Jadi konsep terlebih dahulu baru nanti
selanjutnya di dua pertemuan terakhir di modul 6 itu ada jaringan adversarial generatif. Nah, itu kan itu kita konsepkan teorinya teori dan juga karakternya awal seperti apa. Tapi kalau untuk membangun karakternya, membangun objeknya, itu nanti kita akan kerjakan di modul ke-7 di 3D modeling. Gitu ya. Nanti di 3D modeling tuh nggak cuma pakai Blender aja, kita pakai AI juga ada yang namanya Meshi nanti. Meshi atau Mesai. Nah, itu nanti untuk penciptaan karakter 3 dimensi juga. Gitu ya. Nah, makanya hari ini kita masuk dulu teman-teman di awal konsep dari permainan papan kita. Ini kita masuk di pertemuan ke-21 dulu, membuat deskripsi permainan papan. Nah, ini nanti kita akan coba pelajarin terlebih dahulu. Untuk materinya agak sedikit banyak sih untuk penjelasannya terlebih dahulu. Nanti kalau untuk tugasnya itu hanya pilihan ganda sama ada ini. Ada file ya atau dokumen seperti biasa. Teman-teman nanti buat untuk deskripsi gamenya, komponen-komponen gamenya seperti apa gitu. Tapi nanti kakak mulai dulu untuk penjelasannya teman-teman. Di sini nanti teman-teman perhatikan aja, nanti kakak akan highlight atau bold di beberapa poin-poin yang memang nanti mungkin akan muncul di pertanyaan ya. Dan teman-teman silakan diperhatikan dulu. Oke, kalau gitu kakak langsung mulai ya teman-teman ya untuk materinya terlebih dahulu. Untuk Arya, apakah ini udah standby? Sudah di depan laptop atau belum? Takutnya kakak ini kakak sudah menjelaskan Aryanya belum standby. Gimana Arya? Ntar kita tunggu dulu Aryanya. Saya tadi join pertama nih Arya nih. Oh, udah ready, udah ready. Oke, kakak mulai ya Arya ya. Untuk teorinya terlebih dahulu. Nah, di modul 6 pembelajaran 3 ya teman-teman ya. Atau di pertemuan ke-21, kita akan belajar membuat deskripsi permainan papan. Seperti yang sudah kakak sampaikan tadi, kenapa kita harus mempelajari ini. Karena memang jadi dasarnya. Atau apa ya namanya ya. Dasar dan juga teori awal dulu nih. Kita akan buat nanti konsepnya seperti apa, baru nanti kita selanjutnya akan menyesuaikan sama konsep awal kita, gitu ya. Jadi kita harus buat dulu konsepnya sebaik mungkin, gitu ya. Kita review dulu teman-teman untuk materi yang kemarin 2 minggu yang lalu dan dua pertemuan kemarin itu kan kita belajar tentang teknik prompting. Kalau teknik prompting kemarin kan kita ada 4 ya, ada 4 jenis. Yang pertama one shoot, zero shoot, few shoot, sama ada COT atau chain of talk. Sama kemarin kita ada 2 tambahan teman-teman di minggu lalu, yaitu namanya role prompting sama output formatting. Kalau role prompting itu kita memberikan peran khusus kepada AI ya, atau misalkan kita kasih dia POV. Jadi dia seperti apa? Misalkan kita kasih POV dia sebagai seorang koki atau dia sebagai seorang arsitek, makanya nanti dia akan memikirkan atau akan me, apa ya? Membuat jawaban seakan-akan dia seorang yang kita kasih perannya itu gitu. Itu untuk role prompting. Sama ada namanya output formatting. Output formatting itu apa? Untuk kita kasih batasan atau format di mana kita pengen jawabannya seperti apa. Misalkan kita kasih dia batasan formatnya tuh kita minta seakan-akan kayak poin-poin aja, atau kita minta formatnya tuh deskripsi aja atau paragraf aja. Nah, itu kita batasin jawabannya di output formatting gitu ya. Jadi ada beberapa teknik teman-teman. Berarti totalnya ada 6 sebenarnya ya. 4 teknik dasar prompting sama ada 2 tambahan role prompting dan juga output formatting. Nah, ini teman-teman harus ingat-ingat dulu karena nanti takutnya ketika kita membuat deskripsi sampai di GAN atau jaringan adversarial network atau di jaringan adversarial generatif itu kita akan pakai kembali gitu ya. Jadi teman-teman harus ingat-ingat dulu aja. Gitu. Kemarin kalau AI-nya kita gunakan untuk apa? Tentunya untuk kita mempermudah ya, mempermudah untuk menciptakan sebuah ide atau konsep nanti. Nah, kita masuk dulu apa itu permainan papan. Tadi kakak sempat sebutin satu tuh
contoh permainan papan yang mungkin kita sudah familiar ya. Ada namanya monopoli dan lain-lain. Tapi nanti nggak cuma monopoli ya. Kalau permainan papan tuh intinya kan permainan yang dilaksanakan atau dikerjakan atau kita lakukan ada di sebuah papan atau di sebuah meja. Jadi ada dasarannya, ada kotaknya. Nah, contohnya apa? Kayak ular tangga, monopoli, apalagi karambol, catur mungkin ya. Nah, itu contoh-contoh untuk permainan papan. Nah, nanti permainan papan itu sendiri ada banyak jenisnya, teman-teman. Tapi nanti kakak jelasin satu persatu dari setiap jenis permainan papan. Kita masuk dulu permainan papan ini deskripsinya apa? Permainan yang dilaksanakan atau dilakukan, dimainkan di atas meja atau permukaan lain. Nah, dia menggunakan beberapa komponen khusus, teman-teman. Seperti papan itu sendiri. Sama mungkin pakai keping kartu, pakai dadu ya. Kalau misalkan di ini, di monopoli atau di apa ular tangga itu kan biasanya pakai dadu juga. Nah, atau mungkin keping-keping ini, keping-keping koin gitu. Kalau di karambol kan kita pakainya koin. Nah, atau nanti kita pakai karakter kayak di catur tuh. Catur kan karakternya nggak cuma satu ya, ada banyak. Nah, mungkin teman-teman lebih paham tentang catur gitu ya. Nah, ini berarti permainan yang bisa kita lakukan bersama teman-teman atau mungkin nanti bersama keluarga dengan apa? Mungkin mengembangkan logika atau mungkin pakai strategi atau mungkin nanti pakai taktik juga atau mungkin nanti ada komponen lain yang diselipkan misalkan ada apa ya? Ekonomi atau misalkan ada taktik. Kalau di Monopoly kan ada jual beli ya. Kayak ada ketika kita menang nih, kita mau beli lahannya. Nah, itu nanti kita pakai ada transaksinya seperti itu. Nah, itu nanti ada beberapa jenisnya, teman-teman. Kita masuk dulu untuk ke jenis permainan apa saja yang teman-teman ketahuin atau jenis permainan apa aja yang kita harus tahu gitu ya. Yang pertama, ada namanya permainan strategi. Ya, kalau di sini kan berarti udah jelas ya permainan yang dimainkan dengan strategi. Jadi kita jalankan strategi atau pikiran kita sebagai senjata utama. Jadi misalkan setiap langkah yang kita mau tempuh atau setiap langkah yang mau kita ambil itu berdasarkan strategi untuk keputusan kita supaya menang gitu ya. Contohnya di sini ada catur, GO sama Risk. Nah, tapi yang mungkin familiar sama kita kan ada catur. Catur sendiri kan memang syarat utamanya apa? Syarat utamanya ya strategi itu sendiri. Ketika kita mau maju, kita mau serang lawan, kita harus pakai karakter yang mana? Apakah pakai kuda, pakai benteng, pakai apa? Nah, itu kan kita harus pikirkan dulu strateginya seperti apa. Itu untuk contoh atau jenis yang pertama, yaitu permainan strategi ya. Oke, teman-teman harus ingat-ingat dulu jenisnya ada berapa. Yang kedua ada permainan kartu. Nah, kalau kartu lebih sering kita mainin ya, misalkan ada Uno, ada apa lagi? Kartu remi, lalu ada kartu apa lagi? Banyak ya kalau kartu ya. Nah, kalau Sudoku tuh enggak deh. Kalau yang kartu tuh lebih ke Uno ya sekarang yang teman-teman sering mainin mungkin sama teman-teman lain gitu. Nah, kalau permainan kartu sendiri itu dia pastinya komponen utama untuk menggerakkan kita itu adalah kartu. Nah, sama tujuan sama aksinya tuh lebih ke taktik ya kalau kartu ya. Kita ke taktik dan juga keberuntungan sih sebenarnya sih ya. Ketika kita sudah bisa membaca taktik tapi mungkin kurang beruntung juga nggak menang gitu ya. Kalau di Uno kan kita harus baca tuh lawan kita tadi udah ngeluarin kartu apa aja dan kita untuk nge-counter dia kita harus ngeluarin kartu apa. Nah, itu kan lebih ke taktik kita sama keterbatasan mungkin ya. Kan kita cuma memiliki beberapa kartu aja. Nah, makanya teman-teman harus pilih taktik yang paling bagus gitu ya. Taktik yang paling menguntungkan untuk kita gitu. Nah, itu untuk permainan yang kedua, teman-teman, yaitu permainan kartu. Jadi tadi ada strategi sama kartu yang kedua. Kita lanjut dulu. Kalau yang ketiga itu ada namanya permainan logika. Kalau permainan logika itu berarti lebih ke pikiran ya. Jadi otak kita yang kerja bagaimana cara kita untuk menyelesaikan teka-teki atau misteri itu sendiri. Nah, kalau di sini kan kita ada permainan Sudoku. Pernah main nggak? Dulu kalau di HP-HP lama tuh ada tuh Sudoku. Nah, Sudoku itu sendiri kan permainan angka ya, teman-teman ya. Makanya di sini
otak kita yang bekerja untuk membuat solusi atau mencari solusi dari permainan itu sendiri. Nah, ini untuk permainan logika. Contohnya yang paling familiar yaitu Sudoku, gitu ya. Mungkin kalau anak-anak sekarang entah ya masih sering main Sudoku atau enggak ya. Kalau dulu masih ada tuh di HP-HP jadul kayak Sudoku. Itu untuk permainan ketiga. Jadi ada strategi, kartu, sama logika. Kita next dulu. Di sini ada permainan peran. Nah, di sini kalau peran ini lumayan masuk sama nanti konsep-konsep di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya teman-teman ya. Karena apa? Karena pertama, karakter utama atau main karakter dari berjalannya sebuah permainan itu adalah karakter itu sendiri. Jadi teman-teman di sini kalau permainan peran, ya peran menang berarti dia hidup misalkan. Kalau dia kalah berarti mungkin perannya mungkin mati atau dihilangkan. Nah, di sini pemilihan karakter pastinya paling paling apa ya? Paling penting ya karena memang teman-teman menciptakan sebuah karakter di mana dia nanti punya power ya, dia punya power, dia punya keahlian, dia punya keunikan, itu akan mendukung juga dari dari terciptanya karakter teman-teman gitu. Jadi harus dikonsepkan dulu powernya apa supaya nanti dia punya kelebihan di antara karakter lain-lainnya. Gitu. Kalau di sini nanti permainan peran itu lebih ke dunia fiksi atau fantasi. Jadi teman-teman pilih karakter tingkat kemampuannya seperti apa, cerita petualangan atau cerita sebagaimana nanti teman-teman konsepkan. Itu untuk permainan papan. Contohnya di sini ada Dungeons and Dragons sama ada Call of Cthulhu. Ini kita nggak familiar ya teman-teman ya kalau untuk permainan-permainan seperti ini. Tadi berarti udah ada empat. Ada apa saja tadi? Strategi, kartu, logika, sama peran. Nah, next, di sini ada permainan keluarga, teman-teman. Kalau permainan keluarga sendiri lebih ke ini sih ya, permainan yang bisa kita lakukan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, ini biasanya permainannya permainan sederhana. Untuk permainan seperti ini bisa masuk ke ini ya, semua kalangan umur ya, teman-teman ya. Jadi, penggunanya nggak cuman untuk kalangan anak, tapi juga mungkin batasan usianya lebih ini ya lebih general ya karena bisa dilakukan bersama-sama itu. Nah, ini untuk contoh-contohnya ada Ticket to Ride sama Ketan, tapi kita juga Kak rasa kurang familiar nih sama contoh-contoh game untuk keluarga. Yang penting teman-teman nangkep aja kalau keluarga untuk menghabiskan waktu bersama-sama dan lebih quality quality time sama keluarga gitu. Sama contoh permainan selanjutnya ada permainan ekonomi. Nah, ini yang kakak highlight di pertemuan di eh, contoh pertama tadi ya. Ada yang namanya monopoli. Nah, kalau monopoli sendiri teman-teman udah pernah main kan kalau monopoli? Jadi ada beberapa komponen di sini ya. Ada karakter dari ini apa kalau kita kan di monopoli biasanya ada ini. Ada apa namanya? Kayak orang-orangnya itu ya. Tapi nanti kalau teman-teman mau konsepkan orang-orangnya jadi sebuah karakter juga nggak masalah. Tapi untuk karakter lainnya atau komponen lainnya ada dadu, ada rumah-rumahan, ada dua kartu ya. Kartu untuk ini, kartu untuk diambil itu sama ada uang, ada sertifikat mungkin ya. Itu untuk ketika kita membeli lahannya seperti itu. Jadi komponennya banyak banyak ini kalau di monopoli. Tapi di sini yang di highlight yaitu permainan ekonomi. Jadi ketika kita main monopoli ini, kita akan menjalankan bisnisnya. Jadi kayak bisnis juga. Jadi karena kita ada transaksi atau jual beli, ada permainan ekonomi di situ. Jadi ada tentang investasi, perdagangan, dan juga taktik juga sebenarnya ketika teman-teman bisa bisa banyak membeli lahan, berarti kan teman-teman uangnya juga berkurang sebenarnya. Cuma nanti kan kita bisa mainkan di situ ketika orang lain kalah atau menempati lahan kita kan dia juga membayar atau memberikan uang ke kita. Nah, itu makanya dinamakan permainan ekonomi. Kenapa monopoli dijadikan permainan ekonomi? Karena ada transaksi atau ada permainan ekonomi di dalamnya. Gitu ya. Sama next nih ada permainan kooperatif. Nah, kalau permainan kooperatif apa? Sesuai sama judulnya aja ya. Kooperatif berarti kan kita
saling bekerja sama untuk mencapai satu tujuan ya teman-teman ya. Jadi bukan kita saling melawan, tapi kita bekerja sama bagaimana kita menghadapi tantangan di permainan tersebut untuk mencapai tujuan bersama-sama. Atau misalkan kita biar tim kita akan menang gitu ya. Kalau itu untuk kooperatif. Nah, jadi ada berapa tipe permainan teman-teman? Ada 7 kayaknya itu kalau nggak salah. Strategi, kartu, logika, peran, keluarga, ekonomi, dan juga kooperatif. Jadi ada 7 tipe teman-teman. Nanti di soal ada kayak menjodohkan gitu ya. Ada menjodohkan untuk deskripsi dari masing-masing jenis permainan. Gitu ya. Nah, kita next dulu kalau permainan papan itu sendiri sebenarnya di zaman lampau itu juga udah ada ya teman-teman ya. Di Mesir juga dulu sudah ada contohnya seperti ini. Lalu di apa nih? Zaman kuno Mesopotamia ini juga sudah ada contoh permainannya. Next ada di dulu di Tiongkok lama juga sudah ada juga ya permainan untuk ini, permainan papan. Lalu di abad pertengahan ada catur juga, sama ada di China ada permainan kartu. Di era baru, di abad-abad baru juga udah ada permainan-permainan yang disesuaikan lagi gitu ya. Nah, dalam modul ini kita akan mempelajari atau kita akan membuat mengkonsep permainan papan yang teman-teman akan ciptakan gitu ya. Jadi hari ini kita akan memunculkan ide terlebih dahulu. Idenya yang mau teman-teman buat itu seperti apa. Nah, yang nggak kalah penting yaitu komponen sama mekanisme permainannya seperti apa. Nantinya teman-teman buat aturan, buat komponennya akan ada apa aja, itu silakan dikonsepkan. Gitu ya. Nanti kakak kasih contohnya. Yang pertama kita masuk dulu ke pembuatan permainan papan. Nah, nanti ada elemen apa aja ketika kita akan membuat permainan papan ya teman-teman ya. Pertama pastinya ide dulu. Idenya akan seperti apa. Nah, nanti ada komponen sama peraturan gitu ya. Nanti pertama teman-teman, ide pastikan kita tentukan dulu konsep temanya akan seperti apa. Apakah petualangan, fiksi atau lebih ke sejarah. Nah, nanti kita langkah pertama teman-teman tentukan dulu ide untuk permainan papannya. Lalu yang kedua, nah ini tentukan atau batasi penontonnya akan siapa aja. Apakah cuma anak-anak yang bisa main atau remaja juga bisa atau mungkin semua kalangan kayak permainan keluarga tadi ya. Semua kalangan bisa main di permainannya teman-teman. Sama nanti ada tujuan permainannya. Apakah ada menang atau kalah, ataukah ada punishment juga tujuannya, atau misalkan tujuannya untuk keperluan bersama kayak kooperatif tadi ya. Jadi permainan tim, nah nanti silakan dituju di ini ya, teman-teman coba. Ntar kakak masuk di ini. Sama nanti ada namanya mekanika atau mekanisme dari permainannya seperti apa. Teman-teman nanti misalkan permainannya lebih dari satu atau dua pemain. Nah, nanti mekanismenya seperti apa? Apakah pakai jalannya pakai karakter apa atau jalannya bakal pakai dadu, pakai kartu. Nah, nanti teman-teman silakan ini tentukan ya. Oke, ini untuk contoh doang. Sama konstruksi juga. Kalau di sekarang namanya apa teman-teman? Kalau kayak gini namanya permainannya tuh. Kakak lupa bukan bukan ludo apa sih? Kalau di kafe tuh biasanya main ini yang ditumpuk-tumpuk. Lupa kakak namanya. Itu kan ada kan sekarang kan main kayak gini juga. Nah, itu contoh permainan konstruksi ya, tapi dia nggak pakai papan sih ininya ya. Itu untuk permainan konstruksi. Nah, kita masuk dulu dari poin pertama teman-teman. Tadi generalisasi ide atau teman-teman menciptakan ide tersebut. Nah, nanti ketika teman-teman kok kayak, aduh nggak tahu nih mau buat apa ya, bingung banget mau buat apa. Nah, nanti ada namanya teknik metode objek vokal atau method of vocal objects, nah, atau MFO. Nah, MFO itu sendiri apa? MFO ini adalah bagaimana cara kita memunculkan ide-ide baru. Jadi teman-teman mengambil objek biasa dan menambahkan properti dari objek lain yang sama sekali berbeda atau mungkin acak. Jadi teman-teman ciptakan nih, misalkan satu kata atau satu karakter. Nah, nanti di-compare dengan karakter lain.
di compare dengan karakter lain yang mungkin sama sekali tidak berkesinambungan, sama sekali beda gitu ya. Biar apa? Biar nanti memunculkan ide-ide baru, teman-teman, gitu ya. Nah, contoh tahapan pertama MFO itu adalah kita tulis beberapa karakter dulu. Teman-teman tulis banyak karakter nggak apa-apa. Nanti kayaknya 10 udah diminta deh. 10 karakter dulu. Nah, nanti kita masuk ke tahap kedua, yaitu memberikan deskripsi dari setiap gambar karakter yang teman-teman ciptakan tadi. Nah, nanti baru ke tahap yang ketiga, kita tukar antar karakternya. Jadi dari deskripsi dan juga karakternya nanti saling tidak berhubungan, gitu ya. Sama tahap keempat, dari jawaban atau hasil yang diperoleh, nanti kita akan muncul nih beberapa pertanyaan. Jenis alurnya seperti apa, genre permainannya akan seperti apa, dan juga aturan. Apakah nanti ada kemenangan atau enggak. Gitu teman-teman nanti silakan ditentukan. Nah, misalkan nih, kakak muncul ya di otak kakak, di kepala kakak munculnya ada dua karakter yaitu astronomer sama sihir. Nah, astronomer sama sihir yang udah dari misalkan dari 10 karakter utama yang kakak minta ke ChatGPT, nanti kakak muncul nih dua karakter astronomer sama sihir. Nah, sebenarnya kan nggak nyambung ya astronomi atau mungkin astronomer sama sihir. Nah, nanti tapi dari kesinambungan itu atau masukan itu nanti bakal muncul ini ide baru yang justru mungkin unik ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan ada dunia sihir sama luar angkasa. Nah, nanti mungkin ada cerita baru yang bisa kita hasilkan dari dua karakter tersebut gitu ya. Misalkan di sini mengumpulkan bintang, membentuk rasi bintang dan menggunakannya untuk kekuatan sihir. Itu untuk contohnya. Jadi deskripsi idenya, temanya lebih ke fantasi, sasarannya remaja, sama tujuan permainannya apa? Menciptakan mantra bintang dari kolektif atau kita mengumpulkan bintang-bintang di astronomi tadi. Gitu ya. Lalu kita masuk nih di praktik ide dan deskripsi permainan, teman-teman. Jadi kalau sudah masuk ke sini nanti teman-teman akan menyiapkan ini ya Google Docs tadi kita ciptakan sebuah ide baru nanti kita atur permainannya akan seperti apa. Jadi yang pertama teman-teman nanti ada kayak gini karakter atau profesi sama fitur asli. Teman-teman nanti diminta untuk buat dulu nih 10 karakter di Google Docs-nya nanti fiturnya seperti apa. Nah nanti kakak coba kasih contohnya. Misalkan nih pertama teman-teman kan di sini ya di ini karakter atau profesi misalkan 10 karakter gitu 10 pasangan ya misalkan kita tanya ChatGPT nah ChatGPT akan kasih nih pasangannya banyak penyihir sama sihir astronot sama luar angkasa detektif sama misteri gitu ya nanti teman-teman kalau ketika sudah punya 10 pasang objek fokus kata pertama teman-teman yang sudah kenali gitu nanti kata kedua kita akan sifatnya akan seperti apa gitu. Jadi teman-teman nanti pilih dari 10 karakter itu mana misalkan dua yang paling mendekati atau dua yang paling menarik, baru nanti teman-teman masuk ke promptingnya. Bagus misalkan sudah sesuai ya sama karakter tersebut, nah nanti baru kita ini sesuaikan lagi untuk karakternya. Nah, misalkan seperti ini. Karakter atau profesinya ada 10 teman-teman. Bisa lihat di sini, misalkan astronom, penyihir, tukang pos, koki terbang, robot, lalu apa lagi nih? Banyak ya. Nah, fitur aslinya apa? Nah, misalkan di sini agak random ya fitur aslinya ya. Tapi nggak apa-apa. Justru nanti random ini akan menciptakan ide-ide yang mungkin out of the box atau mungkin unik nanti ya. Nah, dari 10 karakter ini, teman-teman nanti ini analisis kombinasi terbaiknya. Ya, misalkan astronom, fitur aslinya dia sering tidur. Nah, fitur barunya nanti ketika sudah dicampur, nanti akan seperti apa. Jadi, sifat-sifatnya akan lebih di ini ya, lebih disesuaikan lagi nanti dari satu karakter dan juga karakter lainnya. Ini nanti teman-teman tanya ChatGPT aja nggak apa-apa. Tuh ya. Jadi ada 10 karakter utama dulu, fitur aslinya, baru nanti diciptakan fitur barunya seperti apa, lalu nanti baru kita masuk ke sini. Kita tentukan karakternya akan ada apa aja, fiturnya seperti apa, permainannya, tujuan, sama apa yang bisa dilakukan oleh karakter tersebut. Gitu ya. Nanti semuanya kita pakai ChatGPT kok. Untuk promptingnya nanti kalau misalkan teman-teman perlu nih, contoh promptingnya nanti kakak akan kirimkan di chat. Gitu ya. Sama nanti ada apa lagi? Yang pertama ada komponen apa saja yang akan teman-teman masukkan di
permainannya. Nah, ini teman-teman perlu perhatikan ya. Di sini nanti ada 4 komponen yang sering digunakan pastinya. Ini nanti akan muncul di ini pertanyaannya. Ada 4 komponen. Yang pertama pastinya permainan papan itu sendiri. Lalu misalkan ada kartu sama ada blok. Nah, ini salah ya, bukan keripik ya. Ini kocak nih, keripik. Karena ini aslinya chip, teman-teman. Chip. Nah, chip sendiri kan berarti dia ada elemen atau karakter chipnya. Nah, tapi karena mungkin ini dari bahasa Inggris diartikan ke bahasa Indonesia, PPT-nya jadi mentang-mentang chip jadi keripik nih. Tapi chip ya, teman-teman ya. Ada 4, perlu diingat, permainan papan, kartu, blok, sama chips. Nah, nanti teman-teman silakan di ini kalau ada pertanyaan di apa namanya? Pilihan ganda ya, teman-teman ya. Silakan diperhatikan ada 4. Oke, nanti kalau perlu dibukakan lagi nanti Kakak bukakan lagi. Tuh. Oke. Sama apa lagi ya? Kayaknya tinggal dikit nih, teman-teman. Nah, muncul pertanyaan pastinya ya. Nanti kalau teman-teman sudah konsepkan nih, nanti bakal ada pertanyaan apakah sumber dayanya atau karakternya akan seperti apa? Tunggu dulu, ini kenapa seperti ini? Hmm, Kenapa ada kotak ini? Kita lanjut dulu aja. Ntar teman-teman coba kakak ganti optionnya dulu. Nah, oke, kita lanjut dulu. Jadi ketika teman-teman sudah muncul ya, tadi sudah buat komponen-komponennya, sudah buat aturannya, pasti akan muncul ini. Permainan teman-teman tuh bakal interaksi sama orang lain atau enggak? Dimainkan minimal berapa orang, sama dia lebih ke kompetitif atau setiap orang saling siapa menang siapa kalah atau mungkin bekerja sama. Nah, nanti silakan ditentukan. Sama elemennya, untuk elemen penggeraknya nih bakal pakai dadu, pakai kartu, atau pakai apa? Teman-teman silakan analisis. Sama tujuannya apa? Misalkan ada ketika dia menang nih, dia menang kalau poinnya terkumpul berapa, atau misalkan dia menang kalau di monopoli kan siapa yang paling mendominasi dari permainan papan itu sendiri, siapa yang paling banyak rumahnya, atau siapa paling kaya gitu ya. Nah, itu untuk tujuan dari permainannya. Gitu. Nanti teman-teman langsung masuk aja. Di sini nanti ada juga ini komponen permainan sama deskripsi. Teman-teman silakan inputkan aja, minta tolong ChatGPT. Sama nanti aturan permainannya akan seperti apa. Nah, kalau aturan itu sendiri, di sini ada 4 juga ya teman-teman ya. Pertama, aturan cara bermainnya seperti apa. Lalu tujuan permainannya apa. Aturan khusus misalkan kalau teman-teman pakai kartu ya, ketika seseorang dapat kartu A atau seseorang pegang kartu A, nanti dia lebih overpower atau dia OP misalkan. Atau misalkan ketika dia dapat kartu C, dia justru malah kalah misalkan, atau dia kena punishment. Nah, itu untuk aturan khususnya. Sama ada syarat kemenangan. Syarat kemenangannya ketika dia lebih mendominasi atau lebih banyak poinnya, nah itu silakan ditentukan. Gitu. Contoh aturannya seperti ini. Cara bermain, aturan cara bermain berarti kan papanya di meja, lalu pemainnya harus berapa orang, lalu tokennya yang posisi awal seperti apa, lalu nanti pakai dadu atau pakai kartu. Nah, itu. Itu untuk contoh cara-cara bermainnya, teman-teman ya. Untuk tujuan permainan itu sendiri, mengumpulkan sumber daya, mengembangkan teknologi, modernisasi, dan juga perdagangan, atau lebih ke ekonomi, kayak contohnya monopoli tadi. Gitu. Itu untuk aturan khusus atau kondisi menang ketika teman-teman atau ketika karakternya, misalnya poinnya 100 baru dia ditentukan jadi pemenang, itu juga bisa. Itu ya. Aturan khusus sudah kakak jelaskan. Sama ini nanti di ruang kerja atau di Google Docs nanti ada gini. Ada fitur permainan, cara bermain, tujuan, syarat, aturan khusus. Nah, nanti teman-teman silakan dimasukkan aja. Gitu ya. Nah, untuk teorinya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Agak panjang ya untuk teorinya. Karena emang ini untuk basic atau menjadi landasan utama penciptanya, terciptanya karakter teman-teman atau permainan teman-teman. Gitu ya. Nanti kalau di platform teman-teman ada berapa ya? Bentar. Ada 3 nih. Ada 3 soal, tapi soal 1, 2, ini cuma pilihan ganda setahu kakak tuh. 1, 2 pilihan ganda, yang ketiga baru nanti ada Google Docs-nya. Coba kita lihat ya. Nah, di nomor 1 nanti pertama ada teman-teman jodohkan ya. Permainan strategis itu apa? Kooperatif, kartu. Nah, ini kan ada 7 tadi. Teman-teman silakan dijodohkan atau di ini. Lalu nomor 2 nanti nih ada pertanyaan teman-teman.
Mekanisme apa yang digunakan pemain di mana pemain menggerakkan chips mereka di sekitar papan. Nah, di sini udah ada clue-nya ya. Dia pakai chips, berarti kan komponen utamanya yaitu chips itu sendiri. Jadi, teman-teman nanti silakan dipilih. Sama yang ketiga ada metode MFO itu apa? MFO tadi kan intinya menciptakan ide-ide baru ya. Ketika dia MFO tuh ini penjodohan atau beberapa deskripsi random nanti dijadikan satu untuk menciptakan ini apa ide baru gitu. Nah, nanti nomor dua ada ini teman-teman ada empat kayaknya ini nomor satu ya. Komponen apa aja yang tadi ada chips tadi ya. Jadi ada empat teman-teman. Ini nanti silakan dipilih. Jawabannya ada empat. Tuh sama yang terakhir nomor tiga, guys. Tunggu dulu. Kalau nomor tiga, pertama, daftar item yang tercantum. Manakah yang harus dimasukkan ke peraturan permainan? Ini yang terakhir-terakhir tadi. Berarti ada tujuan, ada syarat, sama cara bermainnya seperti apa. Tuh. Lalu kalau permainan kooperatif berarti kan ya bekerja sama ya kalau kooperatif. Silakan di ini nanti. Silakan dijawab. Nah, nanti terakhir nih baru ada dokumen teman-teman. Kalau di sini kayaknya nggak di ini deh, nggak dikasih deh link dokumennya deh. Nanti kakak kirimkan aja. Itu kan nggak ada. Kakak kirimkan untuk link dokumennya teman-teman. Boleh silakan seperti yang biasa. Salin atau make a copy dari dokumen ini. Nih, jadi teman-teman pertama nanti disuruh menciptakan 10 karakter utama dulu. Ciptakan 10 karakter, fitur aslinya seperti apa. Baru nanti di sini, teman-teman terapkan MFO untuk menciptakan fitur baru. Nah, baru terakhir nanti kita ciptakan nih, kita tentukan karakternya apa, fiturnya, tujuan, ceritanya akan gimana, sama apa yang dilakukan karakter seperti apa. Nah, lalu ada komponen permainan, teman-teman. Komponen permainan sama deskripsinya seperti apa. Sama terakhir, kayaknya terakhir deh nih ya. Terakhir ada aturan gamenya, cara bermainnya, tujuan, syarat, sama aturan khusus. Nanti kakak akan kirimkan linknya, teman-teman. Nah, kalau untuk contoh punya kakak yang sudah jadi ya, ini agak sedikit berbeda karena memang dokumennya beda, teman-teman, sama yang punya kakak dulu ya. Nah, tapi hampir mirip kok. Pertama, teman-teman ciptakan dulu 10 karakter ya. Sifat aslinya seperti apa, baru nanti kita analisis aturan permainannya, judulnya, pemainnya berapa nih. Tindakannya, jumlahnya. Nah, itu kita akan tentukan. Baru komponen permainan. Komponennya misalkan kalau pakai kartu, punya kakak pakai kartu, lalu pakai token juga. Nanti di sini kita masukkan cara bermainnya seperti apa, tujuannya, syarat kemenangan. Kalau punya kakak, syarat kemenangannya itu di pemain pertama menciptakan atau mencapai 10 token, 50 token waktu. Nah, nanti baru dia akan menang. Aturan khususnya apa? Setiap karakter mempunyai satu kemampuan unik. Lalu satu pemain ini bisa bertukar fragmen waktu sama ketiga zona distorsi. Papan akan eh, membuat mundur waktunya pemain atau waktu pemain itu akan semakin mundur. Jadi ada waktunya gitu. Jadi gilirannya nanti acak. Nah, ini nanti teman-teman full boleh tanya ChatGPT seperti apa untuk jawab pertanyaannya ya. Nih kakak kirimkan dulu untuk link dokumennya teman-teman. Tunggu. Nih nanti seperti biasa make a copy aja ya. Itu untuk dokumennya kakak kirimkan di chat Zoom. Sama nanti kakak screenshot kan. Ini contohnya. Contoh di PPT tadi ya. Contoh penciptaan karakternya akan seperti apa aja. Oke, sambil kakak coba screenshot kan teman-teman boleh silakan akses ini ya, akses Algonovanya boleh silakan masuk. Baru nanti teman-teman coba kerjakan dulu yang pilihan ganda. Oke, silakan teman-teman mulai untuk mengerjakan. Kakak kasih screenshotan contoh-contohnya dulu. Nih, ini screenshot untuk yang penciptaan karakter. Ini contoh untuk kombinasi karakternya. Lagi, bentar.
Ini deskripsi dari permainannya. Kalau deskripsinya nanti teman-teman silakan disesuaikan aja. Jumlahnya nggak harus sama ya itu ya isinya ya. Bebas, nggak harus ini nggak ada ketentuan kok. Nah, tuh kakak udah kirimkan semua ya untuk contoh-contoh yang ada di PPT-nya. Oke, boleh silakan share screen teman-teman untuk mulai mengerjakan. Oke. Nah, kalau nomor dua tadi kakak udah sebutin tuh hintnya dia pakai chips. Berarti kan komponennya yang digunakan tuh pakai chips. Nah, di dokumen juga boleh dibuka lagi ya itu ya. Udah ada, masih ada kok di dokumen-dokumennya itu kalau teman-teman mau baca lagi. Hmm. Kak, ini maksudnya gimana ya, Kak? Nah, yang nomor tiga itu yang kakak kirimkan di ini Arya. Kakak kirimkan di kolom chat tuh ada link tuh. Dari link Google Docs. Nah, itu Hmm, silakan dibuka. Nanti silakan di ini, make a copy. Masih, Kak. Oke. Nah, silakan buat salinan. Kalau perlu di screenshot atau perlu kasih contoh, kirimin aja screenshotan yang tadi. Misalkan karakternya gimana. Nah, teman-teman tapi kasih deskripsi prompting ya. Promptingnya seperti apa, teman-teman nanti kasih misalkan karakternya lebih ke fantasi atau ke apa, terserah. Akan buatnya gimana.
Nah, kasih contohnya lagi juga bisa, Sinta. Kasih yang udah terisi itu yang kakak kayak kirimkan yang di ini chat itu. Kayak misalkan yang udah keisi, jadi gambarnya yang diinputin dua atau satu, itu bisa. Tolong buatkan seperti ini, gitu bisa. Dengan metode MFO. Nah, bisa tuh. Silakan nanti diisi aja. Nah, kalau untuk hari ini dikit ya tugasnya ya. Nggak terlalu banyak. Mungkin nanti waktunya kita masih sisa, tapi nggak apa-apa. Yang penting dimaksimalkan dulu. Oh, dia ke copy tabelnya itu Sinta kayaknya. Dihapus dulu aja bisa itu. Nah, coba kalau copy dari ChatGPT-nya, tunggu, tunggu. Kalau copy langsung nggak bisa kan? Dia ke copy semua. Coba dari ini, coba ke atas dikit dari ini, atas dikit ini. Copy tabel itu bisa nggak? Bisa kan? Tadi tinggal diatur ini aja, bordernya. Tunggu. Atau kalau nggak gini, dihapus di Ctrl Z dulu, Sinta. Ctrl Z. Nah ini dihapus dulu aja kotaknya ini, tabelnya dihapus dulu aja. Pakainya delete, di blok semua, delete. Bisa nggak? Nggak bisa. Coba, kakak mau kontrol, bisa nggak ya? Coba. Nanti kalau ada approve atau confirm, boleh silakan di confirm, Cinta. Coba, kakak mau coba biar nggak terlalu susah Cintanya. Tunggu ya.
Kalau nge-add semuanya gimana sih? Gede ya jadinya ya. Border mana, Bu? Kalau untuk border tuh yang mana sih? Biasanya ada bordernya tuh. Eh. Naik, 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 naik. Nah, gini aja nggak apa-apa deh, Sinta. Gini aja. Kakak lupa nambahin border di mana. Kalau Sinta tahu silakan ditambahin border nanti. Itu oke. Kakak kembalikan lagi. Nah, kalau Sinta tahu caranya kasih border untuk tabel. Lupa biasanya ada di atasnya kan? Kalau nggak gitu aja. Nah, itu kan sebenarnya bisa diiniin juga siapa? Vincent kasih output formatting mintanya kayak tabel. Itu juga bisa sebenarnya. Cuman nggak apa-apa. Kalau misalkan nanti biar mempermudah dikasih contohnya aja. Kasih contoh yang udah jadi, baru nanti minta output formattingnya seperti itu. Gitu ya. Hmm.
Ya nanti kalau mau dikumpulkan jangan lupa share-nya ini ya. Untuk aksesnya jangan lupa anyone with the link can view, jangan restricted, nanti kakak nggak bisa buka. Baru nanti disalin. Nah, untuk pengambilan keputusannya atau untuk aturannya ya, jadi boleh silakan langsung aja. Pilih dulu dari berapa karakter yang teman-teman buat tadi, mana yang paling masuk di cerita permainannya, atau buatkan untuk permainan papannya konsepnya seperti apa.
Enggak, Ya. berarti ini pilih satu aja tokonya. Pilih satu atau dua. Nanti misalkan kalau memang udah cocok satu, langsung pilih satu aja. Nanti biar ChatGPT buatin konsep dari permainannya seperti apa. Gitu. Berarti tokoh satu ini tuh buat penggerak game ya. Mm-mm. Jadi tokohnya atau nggak cuman satu juga bisa sih sebenarnya. Siapa namanya? Vincent. Ya, oke. Oke. Kalau yang dicontoh tadi kan dia karakternya, oh nggak ada yang ini ya pengambilan keputusan karakter fiturnya ya. Kalau emang perlu dua juga nggak apa-apa sih, tergantung permainannya. Bakal nggak tanya ChatGPT dulu aja. Nah, buatkan konsep dari permainan. Kalau masih bingung banget karakternya mau yang mana, teman-teman masukin beberapa juga nggak masalah sih. Besok baru ditentuin lagi gitu nggak apa-apa.
Nah, kalau mau nambahin ke bawah nanti bisa mungkin klik kanan. Coba klik kanan. Oh, dia nggak bisa di situ ya. Coba klik di dalam ini dulu. Klik di dalam tabelnya dulu, Cinta. Mm-mm. Baru sisipkan, coba. Sisipkan di sini. Atau tampilan ya, ntar. Tabel, tuh tabel, tabel. Ke bawahnya nggak bisa kah? Hmm. Biasanya harusnya ada tambahkan satu ini ke bawah ya. Nggak bisa ada dari situ. Oh, coba gini. Coba kakak mau kontrol lagi sebentar. Coba. Mm-mm. Bisanya sisipkan ke kanan ya. Nah, sisipkan. Nah, oke. Coba lanjutin lagi. Pak, Ya. ini komponennya itu kan ada 4 di PPT. Mm-mm. Ngikutin dari PPT atau bikin sendiri dari ChatGPT-nya? Coba lihat kalau di ininya, di template-nya gimana dia. Hmm, Gini. Nah, komponennya ada 4 kan. Tapi kalau misalkan nggak semua masuk ya nggak apa-apa. Sesuai sama gamenya ini aja. Nggak harus keempatnya. Oh, oke, bentar. Oke, jadi sesuaiin sama ChatGPT aja nggak apa-apa. Oke, kalau yang sudah selesai, jangan lupa nanti dikirimkan linknya sama itu tadi. Kalau sudah dikirimkan, jangan lupa centang hijau ya. Yang penting ini, aksesnya jangan lupa diubah. Nah, itu deskripsi bisa langsung ke bawah aja, Sinta. Bisa langsung ke komponen. Nah, komponen itu aja. Kalau punya area udah selesai, jangan lupa dikumpulkan ya untuk yang nomor tiganya. Insen kurang sedikit.
Cinta juga kurang dikit. Ya, punya Vincent udah selesai. Oke. Oke, coba kakak cek ya. Apakah sudah bisa dibuka atau belum? Oke, udah bisa diakses ya punya Vincent ya. Sip, nanti kakak coba untuk buka permainannya punya Vincent. Sudah kakak hijaukan juga ya. Oke, punya teman-teman yang lain silahkan dikerjakan dulu. Jangan lupa dikumpulkan ya, yang penting ya linknya ya. Kalau misalkan nanti belum selesai, bisa diselesaikan lagi. Yang penting dikumpulin dulu. Karena nanti kakak nggak ada akses takutnya untuk masuk ke ininya. Google Docs-nya teman-teman. Kalau nggak dikumpulkan. Nah, mungkin perlu kakak sampaikan. Sebenarnya masih dua pertemuan lagi. Kita harus belajar generative adversarial network atau jaringan adversarial generatif. Nah, tapi nanti di modul yang selanjutnya, modul yang 3D itu teman-teman silahkan ini ya, siapkan device-nya ya. Ke di laptop misalkan storage-nya kurang atau misalkan sudah penuh, nanti boleh disiapkan dulu untuk biar bisa download Blender-nya. Karena emang aplikasi utama tuh yang kita gunakan di 3D modeling itu adalah Blender, gitu ya. Itu agak sedikit berat sih. Tapi nanti coba dipersiapkan dulu aja untuk device-nya. Gitu ya. Oke, Sinta juga udah selesai. Betul. Ubah dulu. Mm-mm. Oke, silakan dikumpulkan di Algonovanya. Paste. Oke, untuk terakhir emoticonnya jangan lupa. Oke, sip. Berarti Vincent sama Sinta udah. Untuk Arya juga sudah ya. Ntar kakak coba buka satu-satu dulu guys. Sudah bisa belum? Sebelum kita akhirin ya, takutnya belum bisa.
Oke, punya Arya sudah bisa dibuka. Mm-mm. Nah, itu nanti yang tinggal terakhir ya Arya ya. Yang ini aturan gamesnya nanti silakan diselesaikan tuh. Cara bermainnya gimana, tujuan sama syarat sama aturan khususnya silakan diisi nanti. Tapi ini udah bisa dibuka punya Arya. Sama terakhir punya Sinta. Mana Sinta? Nih. Tunggu ya sambil kakak hijaukan sama coba buka dulu. Yang penting tuh bisa dibuka teman-teman. Kalau mau diedit lagi nggak masalah. Oke, bisa juga punya Sinta. Sudah selesai kan sampai bawah? Udah. Oke, berarti untuk teman-teman semua sudah selesai ya. Tugas-tugasnya sudah bisa dibuka juga, sudah aman. Nanti kalau misalkan ada improve atau ada tambahan, boleh silakan dimasukin lagi aja di Google Docs, nggak apa-apa. Karena kan dia update ya Google Docs-nya. Jadi teman-teman bisa edit-edit lagi. Gitu guys. Nah, mungkin untuk pertemuan hari ini, kita baru menciptakan konsep dulu. Teman-teman tadi seenggaknya sudah ada gambaran karakternya akan seperti apa, konsepnya akan bagaimana. Nah, nanti untuk instruksi ke depannya, kita masih ada materi GAN dulu, teman-teman. Jaringan generatif adversarial. Dan nanti baru 2 minggu lagi kita baru masuk ke 3D modeling. Seperti yang Kakak sampaikan tadi, teman-teman coba untuk siapkan device-nya ya. Misalkan kalau penuh atau ada ini, nggak ada storage-nya, nanti silakan disiapkan dulu. Gitu. Sama untuk yang kita pelajarin hari ini, teman-teman yang penting tuh ini. Untuk teknik sama jenis-jenis permainan papannya aja yang perlu diingat. Sama nanti kalau masuk di KAN, itu nanti kita bakal belajar lebih banyak ke ini mesin learning ya. Jadi teman-teman besok belajar tentang mesin learning juga, bagaimana teman-teman mempelajari mesin learning, bagaimana jaringan syaraf itu bekerja. Nah, itu nanti bakal kakak jelasin di pertemuan selanjutnya. Gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk pertemuan hari ini kakak rasa cukup karena tugasnya juga udah selesai. Dan apa lagi ya? Udah nih. Kalau secara teori dan materi, teman-teman tadi sudah terapkan semua di soal-soalnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman sebelum kakak akhirin? Sudah? Tidak? Cukup? Oke, kalau cukup nanti Arya silakan di ini ya selesaikan tinggal dikit tadi yang bagian terakhir tadi. Oke, sebelum kakak akhirin, yuk kita foto dulu guys. Kita foto dulu. Kakak hitung mundur semuanya. 3, 2, 1. Oke, bentar. Satu kali lagi. Tunggu ya, kakak simpan dulu. Oke, ya, satu kali lagi guys. 3, 2, 1. Oke, sip. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kita lanjut lagi di minggu depan di jaringan syaraf generatif, gitu ya. Terima kasih semuanya. Boleh silakan live dan juga melanjutkan aktivitas. Bye-bye. Thank you guys. Makasih Oke, Kak. sama-sama. Sama-sama. Izin.